Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Yasmin dari kelas 10 PPLG 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang percabangan dan perulangan. Pertama, materi percabangan. 1. Pengertian percabangan. Percabangan adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan memungkinkan program memilih tindakan yang berbeda sesuai hasil pemeriksaan kondisi, apakah bernilai true atau salah false. Percabangan sangat penting karena membuat program dapat berjalan lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan. Dalam Python, percabangan menggunakan perintah if else, dan if else. Contohnya, jika nilai siswa lebih dari 75, maka dinyatakan lulus, sedangkan jika kurang dari 75, maka dinyatakan tidak lulus. Yang kedua, manfaat percabangan. 1. Membuat program bisa mengambil keputusan. 2. Membuat program interaktif. 3. Mempermudah menentukan tertentu. 4. Membuat program lebih fleksibel. Yang ketiga, tujuan percabangan. 1. Menentukan tindakan berdasarkan kondisi. 2. Menjalankan perintah berbeda. 3. Membantu proses logika dalam program. 4. Jenis percabangan if digunakan untuk satu kondisi. Jenis percabangan pertama adalah if. Percabangan ini digunakan untuk satu kondisi pada contoh umur bernilai 17. Jika umur lebih besar atau sama dengan 17, maka program akan menampilkan pesan boleh membuat KTP. Jadi, percabangan if dijalankan ketika kondisi bernilai benar. Yang kedua, if else. Selanjutnya adalah percabangan if else. Percabangan ini digunakan untuk dua pilihan kondisi. Pada contoh, nilai yang dimasukkan adalah 60. Program akan memeriksa apakah nilai lebih besar atau sama dengan 75. Jika benar, maka program menampilkan tulisan lulus. Jika salah, maka program menampilkan tulisan tidak lulus. Jadi, if else digunakan ketika terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu benar atau salah. Yang ketiga, if else. Percabangan ini digunakan untuk lebih dari dua kondisi. Pada contoh, nilai yang dimasukkan adalah 85. Jika lebih besar atau sama dengan 90, maka akan mendapat nilai A. Jika tidak memenuhi kondisi pertama, program akan memeriksa kondisi kedua, yaitu apakah nilai lebih besar atau sama dengan 80. Jika benar, maka mendapatkan nilai B. Jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka program akan menampilkan nilai C. Jadi, if else digunakan ketika terdapat banyak pilihan kondisi yang harus diperiksa secara berurutan. Yang kelima, flowchart. Ini adalah flowchart percabangan if. Proses dimulai dari start, kemudian memasukkan umur 17. Setelah itu, program memeriksa apakah umur lebih besar sama dengan 17. Jika kondisi benar, maka program menampilkan pesan boleh membuat KTP, lalu proses selesai dan end. Ini adalah flowchart percabangan if else. Proses dimulai dengan memasukkan nilai 960, kemudian program memeriksa apakah nilai lebih besar atau sama dengan 75. Jika benar, hasilnya lulus. Jika salah, hasilnya tidak lulus. Setelah salah satu hasil ditampilkan, proses berakhir. Ini adalah flowchart percabangan if else. Proses dimulai dengan memasukkan nilai 85. Pertama, program memeriksa apakah nilai lebih besar atau sama dengan 90. Jika iya, tampilkan nilai A. Jika tidak, program memeriksa kondisi berikut yang apakah nilai lebih besar atau sama dengan 80. Jika iya, tampilkan nilai B. Jika kedua kondisi tidak terpenuhi, tampilkan nilai C. Setelah hasil ditampilkan, proses berakhir. Yang kelima, kesimpulan. Percabangan adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi kode secara tidak seksuasial berdasarkan kondisi tertentu benar atau salah. Selanjutnya adalah materi perulangan. 1. Pengertian perulangan.
Perulangan looping adalah konsep pemrograman untuk mengeksekusi satu atau serangkaian perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Fungsi utamanya adalah mengotomatiskan tugas repetitif, meningkatkan efisien, dan mengalihkan penulisan kode yang sama berulang kali. Perulangan adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang secara kondisi atau jumlah yang telah ditentukan. Dengan perulangan, programmer tidak perlu menulis perintah yang sama berkali-kali sehingga program menjadi lebih efisien dan lebih mudah dibuat. Perulangan sangat berguna untuk mengolah data, menampilkan informasi berulang, dan melakukan proses yang sama beberapa kali. 2. Manfaat perulangan. 1. Mempersingkat penulisan program. 2. Menghemat waktu. 3. Mengurangi penulisan kode berulang. 4. Mempermudah pekerjaan yang dilakukan berkali-kali. Yang ketiga, tujuan perulangan. 1. Menjalankan perintah secara otomatis berulang. 2. Membuat program lebih efisien. 3. Mempermudah pengolahan data. Yang keempat, jenis perulangan. Selanjutnya adalah perulangan for. Perulangan for digunakan jika jumlah pengulangan sudah diketahui sebelumnya. Pada contoh program menggunakan range buka kurung 5 tutup kurung yang berarti perintah akan dijalankan sebanyak 5 kali. Setiap pengulangan akan menampilkan tulisan hello. Jadi perulangan for cocok digunakan ketika jumlah perulangan sudah ditentukan. Selanjutnya adalah perulangan while. Perulangan while digunakan berdasarkan suatu kondisi. Pada contoh nilai yang dimulai dari 1 selama nilai i kurang dari atau sama dengan 5, program akan terus berjalan. Setiap perulangan program menampilkan nilai i, kemudian nilai i ditambahkan 1. Ketika kondisi sudah tidak dipenuhi, perulangan akan berhenti. Selanjutnya adalah perulangan do while. Dalam Python sebenarnya tidak terdapat do while secara langsung, tetapi dapat dibuat menggunakan while. Perulangan do while akan menjalankan perintah terlebih dahulu, kemudian memeriksa kondisi. Pada contoh penggunaan diminta dimasukkan angka, jika angka yang dimasukkan adalah 0, maka perulangan akan berhenti. Jadi do while minimal akan dijalankan 1 kali sebelum kondisi diperiksa. Yang kelima, ini adalah flowchart for. Proses dimulai dari start, lalu menentukan nilai awal program, kemudian memeriksa jumlah pengulangan yang telah ditentukan. Jika masih memengaruhi batas perulangan, perintah dijelaskan dan nilai penghitungan bertambah. Proses ini terus berulang sampai batas pengulangan tercapai, kemudian program berakhir. Ini adalah flowchart while. Proses dimulai dari start, lalu memasukkan nilai awal. Setelah itu, program memeriksa kondisi. Jika kondisi benar, perintah dijalankan dengan program kembali memeriksa kondisi. Jika kondisi salah, perulangan berhenti dan proses berakhir. Ini adalah flowchart do while. Proses dimulai dari start, kemudian program menjalankan perintah terlebih dahulu. Setelah itu, program memeriksa kondisi. Jika kondisi masih terpenuhi, program kembali mengulangi proses. Jika kondisi tidak terpenuhi, proses berakhir atau finish. Terakhir, kesimpulan. Perulangan looping pemrograman yang digunakan untuk menjalankan sekumpulan instruksi secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi, mengefisienkan penulisan kode agar tidak perlu menulis instruksi yang sama berkali-kali, meningkatkan efisien waktu, serta mengotomatiskan tugas repetitif. Sekian dari saya, materi presentasi percabangan dan perulangan. Wassalamualaikum warahmatullahi